Halo teman-teman, balik lagi ke YouTube gua. Hari ini gua akan kasih dua angka yang bikin kalian mikir keras. Yang pertama, Singapura, negara yang penduduknya cuma sekitar 6 juta orang. Lebih sedikit dari Bogor sama Depok digabung. Dalam soal kesiapan AI, mereka peringkat 2 loh di seluruh dunia. Cuman kalah dari Amerika. Sekarang Indonesia dengan penduduk hampir 280 juta, salah satu negara terbesar di dunia. Peringkat kita 42. Dan sebagai orang yang tiap hari kerja bareng dengan talenta teknologi, gua mau jujur sama kalian. Yang bikin kita ketinggalan itu bukan jumlah orangnya. Hari ini akan kita bedah kenapa dan gimana caranya kita ngejar. Data di video ini berasal dari lembaga kredibel, Oxford Insight, Tortoise Media, McKinsey. Gua bakal sebut tahunnya biar jelas. Ini indeks kesiapan, bukan vonis mati ya. Peringkat bisa berubah dan Indonesia lagi bergerak juga naik. Gua akan bahas juga dari sisi positifnya. Kemudian gua nggak lagi ngerendahin bangsa sendiri di video ini. Justru sebaliknya, gua yakin kita bisa. Makanya gua mau jujur lihat di mana kita ketinggalannya. Government AI Readiness Index 2024 dari Oxford Insight yang menilai 188 negara. Singapura itu peringkat 2 dunia, Indonesia peringkatnya 42. Dan itu cuma nomor 4 di ASEAN, di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Bayangin, ada indeks lain, Global AI Index dari Tortoise Media yang lebih ngukur implementasi, riset, dan investasi. Singapura di sana peringkat 3 dunia, jir. Disebut pusat AI paling penting di Asia di luar China. Dan ini yang paling nampol kita. Singapura sendiri nyedot sekitar 75% dari seluruh investasi AI di Asia Tenggara. 75%. Kita dengan pasar 280 juta orang dan banyak startup kita yang bermasalah sekarang, akhirnya cuman kebagian rebutan sisanya yang seperempat itu bareng negara-negara ASEAN lain. Bayangin. Dan ini penting biar adil buat bangsa kita. Soal adopsi, soal make AI, kita tuh nggak kalah-kalah amat loh. Menurut McKinsey, sekitar 51% perusahaan Indonesia udah scale up di inisiatif AI. Bagus. Singapura 56%, bedanya tipis. Bahkan adopsi AI di Asia Tenggara itu di atas rata-rata dunia kita. Jadi masalah kita bukan nggak mau pakai AI. Masalahnya kita cuma jago make nih, nggak jago bikin dan ngembangin produk dan menghasilkan investasi buat negara kita. Ini polanya sama persis kayak kelapa dan karbon aktif yang pernah gue bahas di video-video sebelumnya. Kita ini pasar AI raksasa. Kita ini pasar kelapa raksasa. Pengguna terbesar, tapi bukan penciptanya. Produk AI-nya bikinan luar. Produk kelapanya bikinan luar. Tapi bahkan kalau kelapa bahan bakunya dari Indonesia, kita cuman bayar langganannya aja. Kayak karbon aktif kelapa, kita akhirnya impor aja. Padahal kelapanya dari Indonesia itu sama kayak kasus AI di sini. Duitnya lari ke luar negeri. Data kita ada di server AI di luar negeri. Dan banyak talenta-talenta kita yang kerja di perusahaan AI di luar negeri. Ada yang di Nvidia bahkan. Dan di beberapa negara lainnya. Kenapa kita nggak bisa jadi pencipta atau builder atau at least mengembangkan AI dari model yang udah ada? Akar pertamanya di talenta. Kita punya lebih dari 12 juta talenta digital. Kedengarannya banyak. Tapi begitu masuk ke talenta AI yang beneran mumpuni, AI engineer, data scientist senior, orang machine learning operation, orang yang fokus ke machine learning, jumlahnya diperkirakan masih kurang dari 10% dari kebutuhan industri di 2026. Jadi talenta IT di Indonesia itu stuck di junior programmer, stuck di level junior. Level seniornya itu sedikit banget, jomplang banget. Dan ini yang lebih perih, yang mumpuni itu lari ke luar negeri karena banyak masalah di sini. Ada layoff, ada masalah hukum. Salah satunya ya ke Singapura itu. Kenapa? Karena di sana dibayar lebih layak, ekosistem risetnya jelas, dan karyanya dihargai dan negaranya stabil. Jadi kita mendidik talenta negara tetangga yang manen. Bahkan kadang-kadang dipindahin paspornya ke paspor merah. Dan akar dari akarnya ini balik lagi ke pendidikan. Talenta AI atau talenta IT yang bagus itu lahir dari fondasi matematika dan logika yang kuat. Sementara kita, nilai rata-rata matematika anak kita itu masih di angka 40-an. Kita nggak bisa bikin menara yang tinggi di atas fondasi yang rapuh. Masalah yang kedua adalah uang dan keseriusan strategi. Singapura udah punya strategi AI nasional di tahun 2019. Terus di-upgrade jadi National AI Strategy 2.0 di 2023. Bahkan ketuanya Perdana Menterinya sendiri atau Lawrence Wong itu, mereka komit investasi lebih dari 1 miliar dolar Singapura buat riset dan talenta AI di 2025 sampai 2030. Plus sampai setengah miliar dolar Singapura khusus buat compute infrastruktur, buat GPU, buat mesin AI-nya. Mereka juga punya kerangka
Tanpa tata kelola AI yang mateng, kayak AI Verify, jadi investor asing percaya dan mau naruh duit di sana. Indonesia, kita baru nyiapin peraturan presiden soal peta jalan AI nasional 2026 sampai 2029 dan Perpres etika AI masih dalam proses. Artinya pas Singapura udah lari nih, kita masih pakai sepatu, bro. Singapura udah kemana-mana, kita masih fokus blokir-blokir. Gue nggak bilang juga pemerintah kita nggak ngapa-ngapain, gue nggak mau kena masalah. Komdigi lagi genjot compute cluster nasional. Itu langkah yang bagus. Tapi jujur, kecepatan dan skala keberaniannya masih jauh nih dibandingkan Singapura. Akar masalah yang ketiga nih, infrastruktur. AI itu butuh compute, butuh data center, butuh listrik stabil dan internet kencang. Kita baru aja blackout kemarin. Singapura walau kecil, infrastruktur AI-nya udah nyaris menyaingi China sama Amerika soal intensitas. Gak ada tuh mati-mati lampu di Singapura. Kita, data center dan compute kita lagi dibangun, dan itu bagus. Tapi masalah klasik kita tuh muncul di pemerataannya. Infrastrukturnya numpuk di Jawa, sementara talenta dan potensi di luar Jawa tuh nggak keurus. Susah jadi negara ya kalau setengah negaranya masih rebutan sinyal, masih rebutan listrik, masih nggak ada jalan yang bagus. Tapi gue juga mau adil di sini biar nggak kelihatan cuman bisa ngeluh. Indonesia punya kartu yang Singapura nggak punya. Satu, pasarnya raksasa loh, 280 juta orang. Ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Dua, demografi muda. Jutaan anak Indonesia melek teknologi. Yang ketiga, adopsi AI kita tuh tinggi. Artinya masyarakatnya ini siap. Dan Singapura tuh negara kecil. Jadi lebih gampang fokus dan gerak cepat. Kita besar dan beragam. Tantangannya memang beda kelas. Jadi kita juga nggak bisa bandingin mentah-mentah. Intinya, potensi kita tuh raksasa. Yang kurang cuma satu. Inisiatif pemerintah, keberanian membangun fondasinya, bukan cuma menikmatin jadi pasar. Kenapa ini penting banget? Karena AI itu bukan tren sesaat, dia infrastruktur masa depan, kayak listrik. Kalau kita cuma jadi pengguna produk AI bikinan asing, kita bakal bayar langganan atau subscription selamanya. Mana harga dolar naik terus. Dan data itu sesuatu yang paling berharga di abad ini. Diolah dan dimonetize sama orang luar. Ini persis pola yang gua bahas di Kelapa, di Karbon Aktif. Sampai di marketplace, kita yang jadi nyetor, orang lain yang manen. Negara China. Bedanya kalau AI kita kalah, yang dijajah bukan cuma dompet, tapi cara kita berpikir dan ngambil keputusan sebagai bangsa loh. Nah, kemudian solusinya bagaimana, Bang? Ya harus mencetak talenta IT atau AI mumpuni dari akarnya. Perkuat matematika dan logika di sekolah. Galakin beasiswa, bootcamp, riset AI-nya harus serius. Talenta itu dibangun bertahun-tahun loh. Mulai sekarang nggak bisa instan. Kemudian kita harus tahan brain drain. Anak-anak pintarnya harus kasih ekosistem, gaji dan kesempatan biar talenta kita yang terbaik tuh nggak lari ke luar negeri dan Singapura. Pulangkan diaspora tech kita. Tapi tawarannya apa ya? Gue juga bingung sebenarnya. Kemudian berani investasi terarah. Bukan cuma bangun data center biar kelihatan canggih, seremonial, tapi mendanai riset dan produk AI lokal yang menyelesaikan masalah nyata. Pertanian, kesehatan, logistik. Kemudian yang selanjutnya pemerataan infrastruktur. Compute dan internet jangan cuma di Jawa. Karena talenta kita ada di mana-mana seluruh Indonesia. Yang kelima, buat kita semua, kita harus mengubah mindset kita dari pengguna jadi builder atau pencipta. Dukung startup AI lokal. Jangan cuma jadi pasar empuk produk asing. Ini yang gue dorong, naik kelas. Jangan cuma jadi konsumen kita ini. Pakai AI itu buat pekerjaan kalian. Hasilin revenue yang bagus dari produk-produk AI atau lewat bantuan AI. Kesimpulannya, Singapura punya 6 juta orang dan mereka jadi otak AI-nya Asia. Kita punya 280 juta dan sejauh ini kita baru jadi pasarnya. Tapi 280 juta orang itu bukan beban ya. Itu kekuatan paling gede yang bisa dipunya sebuah negara loh. Asal kita bangun mereka jadi pencipta, bukan cuma jadi konsumen. Negara maju bukan yang penduduknya paling banyak, tapi yang paling berani bangun fondasi buat rakyatnya. AI ini kereta masa depan. Pertanyaannya cuma satu, kita mau jadi masinis atau selamanya beli tiket dari negara lain? Kalau setuju, kalian bisa follow dan subscribe ke channel gua. Dan kalian coba komen, menurut kalian apa langkah pertama yang harus kita ambil biar kita nggak ketinggalan masalah AI ini? Thank you udah nonton.